Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kenapa saya lebih keras dari mahasiswa tadi? Karena mahasiswa tadi ya generasi muda, tapi ini generasi matang ya. Bahkan pernah aktif di ketentaraan ya, dengan pangkat terakhir kapten. Dan beliau ini dulu viral pernah mengancam Presiden Jokowi dan akhirnya dihukum. Tapi kita akan tanya, karena waktu terakhir beliau ke sini itu beliau belum inkrah putusannya. Nah, sekarang sudah inkrah, sudah menjadi manusia bebas ya. Walaupun dinyatakan bersalah karena mengancam, Indonesia kan seperti itulah. Yaitu Ruslan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apa itu? Yang melekat-melekat di sini apa? Biasa. Biasa ya. Aksesoris ya. Kalau ini saya dikasih orang Aceh. Katanya batu giok, tapi nggak tahu giok bener apa nggak, kita nggak tahu ya kan. Namanya pemberian orang kita hargai. Ya. Betul. Gagah sekali nih Bung Ruslan di di sini nih ya. Luar biasa ini. Gagah. Harus gagah, luar biasa ya. Saya karena komitmen saya saya udah bilang selama bulan puasa saya mau pakai baju yang tidak casual. Kan biasanya saya pakai kemeja dinaikkan ya kan? Iya kan? Sekarang saya pakai ya baju koko ya Ramadan, pakai batik ya kan? Karena saya banyak batik, bukan pamer. Dulu istri saya hobi sekali memberikan batik. Mulai dari harganya yang murah sampai agak mahalan sedikit. Yang mahal bener nggak ada. Bung Ruslan ya. Siap. Saya undang ke sini lagi karena saya pengen tahu sebenarnya perkembangan terakhir Bung Ruslan ini seperti apa ya. The last time saya undang Bung Ruslan itu tahun lalu ya. Iya. 2021 bulan November kalau nggak salah, bukan? Bulan ya. Belum. Sekitar September ya. Ya oke lah, kira-kira akhir-akhir itu ya. Dan waktu itu ya kita belum tahu putusannya. Terakhir Bung Ruslan kena 7 bulan. Betul. Putusan sidang. Ya. Di PN Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dan tidak banding, tidak kasasi. Saya pikir hal yang sangat percuma dan buang-buang energi. Oke. Di rejim sekarang saya harus banding, saya harus kasasi. Enggak, udahlah. 7 bulan itu sesuai dengan masa penahanan? Ya, saya jalani di dalam 7 bulan. Oke. Dan diputus juga 7 bulan. Jadi waktu diputus sudah bebas ya? Sudah. Ya dong, kalau nggak bebas gimana kita podcast? Sudah. Alhamdulillah. Tuduhannya apa? Yang kena pasal berapa waktu itu akhirnya? Pasal 14 ayat 1 ayat 2, pasal 15. Masa kena semua? Ya terakhir diambil di pasal 15. Pasal 15. Jadi sobat RH sekalian, untuk pengetahuan sobat RH ya, Undang-Undang nomor 1 1946 ya kan? Iya, betul. Jadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana itu memang bermasalah di dua pasal ini, pasal 14 dan pasal 15. Kalau pasal 14 itu ayat 1 nggak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya 10 tahun. Dan ini dikenakan kepada Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu dikenakan pasal 14 ayat 1 dianggap terbukti. Walaupun vonisnya waktu itu 4 tahun. Tapi kemudian dikurangi di tingkat kasasi jadi 2 tahun. Tapi pasal yang dianggap terbukti adalah pasal 14 ayat 1. Nah 14 ayat 1 itu adalah, saya bacakan ya Sobat RS. Nggak apa-apa ya Bung Ruslan ya. 14 ayat 1 itu barang siapa dengan menyiarkan berita bohong, berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi produsennya saya, ya kan? Dan saya tahu bahwa itu dan dimaksudkan untuk membuat keonaran. Ya. Nah itu. Kalau pasal 14 ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Jadi itu potensial. Ya. Jadi bukan tadi, kalau tadi udah pasti. Kalau ini potensial. Dia tahu itu bohong,
dan dapat menimbulkan keonaran dimainkan juga. Kira-kira begitulah. Betul. Kalau pasal dan itu ancaman hukumannya jauh 3 tahun turunnya. Kemudian kalau pasal 15, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Jadi ini bukan berita bohong lagi, tapi kabarnya nggak lengkap, berkelebihan, ya kan? Dan itu produsennya bukan dia dapat berita itu, lalu padahal dia patut menduga itu bisa memunculkan keonaran. Bung Ruslan kena pasal mana? 15. Pasal 15. Jadi dianggap menyebarkan kabar yang berkelebihan, tidak pasti. Soal apa? Soal yang surat terbuka saya. Oh, berarti produsennya Bung Ruslan sendiri? Saya sendiri. Bagian mananya yang dianggap berlebihan atau dianggap tidak lengkap? Bagian mana? Yang bisa menjawabnya adalah hakim atau dengan jaksa yang menuntut saya. Karena saya merasa nggak bersalah. Itu nggak salah. Untuk refresh itu, surat Bung Ruslan apa isinya? Keprihatinan terhadap kondisi bangsa. Kemudian saya melihat Pak Jokowi tidak seperti atau tidak meniru zamannya Pak Harto. Dia Pak Harto itu menghindari pertumpahan darah anak bangsa. Dalam kondisi tekanan, menghindari terjadi pertumpahan darah, beliau mengumumkan untuk mengundurkan diri. Nah, di eranya Pak Jokowi tidak kita melihat seperti itu. Oke, jadi intinya adalah surat itu berisi keprihatinan dan menyarankan agar Pak Jokowi mengundurkan diri. Kalau sudah tidak mampu. Sebaiknya mundur. Itu langkah terbaik dan terhormat. Menurut Bung Ruslan mampu masih? Saya anggap sudah tidak mampu. Oke, nggak apa-apa kan, namanya pendapat kan, subjektif ya kan. Oke, jadi karena dianggap sudah tidak mampu, itu adalah hak warga negara untuk menyampaikan itu. Kan dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan berpendapat itu. Tidak hanya undang-undang dasar juga, lebih tinggi dari undang-undang ya. Oke, jadi dianggap berlebih-lebihan, tidak lengkap ya. Nggak tahu juga tidak lengkapnya di mana, berlebihannya di mana. Padahal itu adalah statement, adalah opini. Ya kan? Setelah mencermati kondisi bangsa, jawabannya adalah mundur karena Anda sudah tidak mampu. Oke, itu udah memori ya. Dan waktu itu posisi memang sudah dipaksa untuk berhenti ya dari dinas atas kejadian sebelumnya. Jadi sahabat sekalian, kalau mau tahu sejarah Bung Ruslan Buton ini, jangan lupa ikutin podcast sebelumnya. Itu lengkap di situ ya. Masa diulangin lagi di sini kan nggak mungkin. Karena saya mengundang Bung Ruslan selain untuk konfirmasi yang 7 bulan itu juga ya tentu saya ingin ya kegiatan-kegiatan setelah ini, dan kan kita ada lagi gonjang-ganjing sedikit di TNI gitu-gitu ya. Tentu kan punya concern ya kan. Wah, ini ada Ruslan Buton, saya disuap untuk lepaskan TKA Cina ilegal. Ini loh kapten yang sempat heboh minta Jokowi mundur. Tapi tentu saya tidak akan ceritakan lagi. Dan banyak yang nontonnya Bung Ruslan ya. Mudah-mudahan ini juga banyak ditonton oleh sobat RH sekalian. Bung Ruslan Buton, ini yang bergabung lumayan lah, sudah 483 orang ya. Bung Ruslan, 7 bulan Anda menganggap sia-sia saja untuk banding dan kasasi. Saya kok miris jadinya. Sia-sia itu dalam pengertian Anda tidak akan mendapatkan keadilan, atau sudahlah Anda sudah dihukum 7 bulan, Anda merasa bersalah, ya 7 bulan sudah selesai, atau gimana? Artinya, harus jelas dong sia-sianya di mana. Tuduhan pasal yang disangkakan saja itu sudah di luar akal sehat. Nah, sekarang mereka paksakan seperti itu, dan saya harus dijatuhi atau diputuskan 7 bulan. Terus saya harus mencari keadilan. Di mana saya mendapatkan keadilan? Nggak akan mungkin ketemu saya keadilannya, karena hal yang itu aja udah nggak masuk akal gitu loh. Ya justru biasanya ini saya dapat kusir sedikit ya. Kan biasanya kalau nggak masuk akal kan Anda bisa banding. Justru karena tidak masuk akal lah Anda banding atau nanti kasasi. Atau nggak yakin ya? Jadi begini, sistem
peradilan yang sering kita dengarkan bahwa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Nah, ini pun saya rasakan. Karena semua sistem ini ya semuanya satu sumber. Nah, semua satu sumber, sehingga saya berpikir kalau untuk mendapatkan keadilan suatu hal yang sangat sulit, saya mengejarnya sampai dimanapun. Kenapa? Saya sudah buktikan pada saat kembali ke belakang lagi. Iya. Dari putusan pengadilan militer di Ambon, kemudian saya banding Surabaya, menguatkan. Kemudian dari hasil banding ke kasasi, 20 hari hasilnya sudah keluar, dan itu pun menguatkan. Menguatkan pemberhentian Anda? Betul. Oke. Nah, artinya saya bilang bahwa kalau sudah sudah direkomendasikan seperti itu, karena memang ada kaitan dengan saya tangkap TKA Cina itu yang saya ceritakan. Iya. Memang sudah sulit. Dan di sini pun sama, saya merasakan tidak akan mungkin saya mendapatkan keadilan. Dia saya anggap buang-buang waktu, buang-buang energi. Kalau boleh tahu, Jumhur akhirnya banding nggak? Iya, Jumhur Hidayat. Kalau saya tidak salah, beliau banding kalau nggak salah. Banding ya, walaupun beliau kan sama posisinya seperti Bung Ruslan kan. Betul. Oke. Setelah bebas, apa kegiatan sekarang Bung Ruslan? Saya kemarin kan ada organisasi tuh, pakai wing begitu. Ini organisasi Ekstrimatra. Iya. Ekstrimatra itu adalah mantan tentara 3 angkatan. Oke, Trimatra ya. Trimatra. Iya. Matra darat, laut, dan udara. Iya. Ini simbolnya seperti ini. Iya. Pengertian X itu seperti Anda sendiri yang sudah diberhentikan secara paksa. Oke, bukan dia bersalah atau tidak. Bukan pensiun ya. Ya, betul. Saya dengar isu-isu ini Anda juga mau turun untuk demo tanggal 11 nanti. Begini, seperti yang pernah saya bikin tulisan, bahkan sekarang sudah ramai lagi tulisan saya. Saya baca di media itu banyak sekali bermunculan. Apa yang saya tulis itu ternyata terjadi sekarang. Oke. Saya banyak sekali mendapatkan seperti itu. Tulisan apa? Tulisan surat terbuka saya. Oke. Iya. Dimunculkan lagi sekarang. Saya kok penasaran nih, surat terbukanya apa isinya? nanti bisa dilihat. Bisa dilihat. Oke. Terkait dengan himbauan mahasiswa, ini adalah saya anggap sebuah panggilan jiwa anak bangsa. Mereka baru melek dengan keadaan bangsa yang kondisinya seperti sekarang. Tidak ada lagi di mana yang kita harus bisa percaya. Mereka terpanggil dan mengajak seluruh elemen bangsa. Nah, kita bagian daripada elemen bangsa, kalau sudah tidak ikut, sementara ini adalah hal yang baik. Kenapa tidak? Ya, tadi kan dikatakan mereka akan menuntut paling tidak 3 hal. Tapi ini masih wacana mereka. 1, tolak penundaan pemilu. Atau tolak perpanjangan masa jabatan, atau tolak 3 periode, itu satu paket. Kedua adalah turunkan harga bahan pokok, ya termasuk minyak goreng ya kan. Kemudian yang solar juga ya. Ibu-ibu langka minyak goreng, bapak-bapak langka solar. Kemudian yang ketiga itu adalah serangan kepada negara, serangan negara kepada rakyat. Seperti misalnya penersangkaan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang dia sebutkan tadi. Apa yang menjadi concern atau perhatian dari Bung Ruslan dengan organisasinya dalam kaitan dengan rencana mahasiswa itu? Artinya begini, di Republik ini kita yang menjadi sebuah keperhatian atau catatan khusus, bahwa kita sudah tidak menemukan lagi yang namanya kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sampai separah itu ya? Ya. Di mana sekarang kita bisa mendapatkan kejujuran? Di mana kita mendapatkan kebenaran dan keadilan? Semuanya hanya atas nama casingnya saja. Jujur, benar, dan adil. Tetapi pelaksanaannya lip service ya, the king of lip service dulu kan? Ini memprihatinkan. Jadi turun itu dengan semua anggota. Kira-kira berapa anggota yang bakal turun? Saya tidak perlu sampaikan di sini. Artinya sebagai anak bangsa yang sifatnya nanti memungkinkan untuk hadir. Tapi Bung Ruslan pasti hadir, insya Allah. Insya Allah. Artinya kan jangan sampai saya juga bagian anak bangsa. Jangan sampai setelah podcast ini tiba-tiba ditanya, mana nih Bro Ruslan, nggak ada. Kan nanti ngomong aja katanya ya kan. Oke, Bung. Sebelum saya ingin tanyakan
walaupun ini saya tahu apakah ini cocok apa enggak soal tadi ya TNI saat ini. Kan Anda kan pernah di TNI. Wah, ada ribut soal PKI ya kan? Soal kebijakan-kebijakan TNI, soal TNI yang kelihatannya kok kayak main politik nih, ya kan? Nah, saya nggak tahu mana yang mau Anda jawab, tapi saya kan pengen tanya. Kalau Anda kesini saya nggak tanya apa-apa, ya kan? Sayang sekali kan? Yeah. Nah, oke. Tapi coba saya lihat beberapa komentar dulu. Gimana tanggapan Sobat RH terhadap Anda ya? Dari Amrullah Aam, sehat selalu Bapak Ruslan Buton ya. Buton nama Anda ya asli ya? Memang dari Buton ya? Tempelan. Ya. Nama aslinya Ruslan doang. Oh, karena dari Buton jadi Ruslan Buton. Kemudian mundur jok. Saya nggak ngerti maksudnya apa mundur jok ini. Maksudnya joknya dimundurin mungkin. Maksudnya mobil mungkin ya. Kemudian ada juga yang sering menghina saya. Saya bacakan lagi ya biar dia senang ya. Tidur drone biar nggak halu. Maksudnya tidur kadrun ya. Kemudian 3 periode rakus. Oke. Wah, Bang Ruslan sosok TNI yang benar, NKRI sejati, patriot berjiwa sabta marga, salut Pol ya. Ingatlah, jangan terbang ketika dipuji, puji jangan terbang, tapi ketika dikritik jangan tumbang. Ya, kira-kira gitu ya. Gitu. Dan kita bisa main tarik tambang. Kemudian revolusi, mantap, sehat selalu Bapak Ruslan, meskipun dijemput beliau selalu tegar demi NKRI harga mati. Dijemput sekolah maksudnya apa? Siapa tahu dijemput pakai bus. Karena saya ingat anak saya waktu saya di Amerika kan, baru 3 hari atau 4 hari udah dijemput tuh. South Bend school gitu, kuning ya kan, bus kuning gitu ya. Kemudian nongol lagi si manusia sia nih. Nah loh. Kemudian Pak Ruslan Buton memang oke ya kan. Kemudian apalagi mana ya? Gagah banget Abang Ruslan Buton. Wah, kalau gagah iya ya. Saya aja minder. Bang Bro Ruslan, Bung Ruslan kelahiran tahun berapa? Saya baru 47 tahun. Allahu Akbar. Saya itu kalau melihat TNI itu selalu berpikir bahwa TNI lebih tua dari saya. Ya, memang seperti itu. Iya, karena pakai uniform gitu kan. Dalam pikiran kita selalu lebih tua. Oh, Anda ternyata 5 tahun lebih muda dari saya. Allahu Akbar ya. Oke, Bung Ruslan. Oke. Kemudian tanggal berapa lahirnya? Rahasia lah. Oh, rahasia? Iya, nanti juga tahu sendiri kan, banyak yang tahu itu. Oh, luar biasa. Nggak usah dipublikasikan. Baru kali ini saya orang menolak menyebutkan tanggal lahirnya. Sakral itu, Bang. Kenapa? Karena tidak diumbar. Jadi orang tidak banyak mengucapkan selamat ulang tahun itu. Oh, gitu ya. Luar biasa. Tapi dia bilang Taufikur Rahman yang sering ngatain saya tadi, gampang banget Ruslan dicuci otaknya sama kadrun ya. Anda merasa dicuci otaknya ya? Assalamualaikum Bang Refli dan Bang Ruslan, sehat selalu, salam dari Aceh ya. Kemudian Madura nyimak, semangat Bang Ruslan, bravo dan lain sebagainya ya. Kita tak terasa yang gabung dengan kita udah 2000-an tuh yang mau nonton. Luar biasa magnetnya Bang atau Bung Ruslan Buton ini ya. Bung, saya mau tanya, yang paling ribut sekarang belakangan ini Panglima TNI ya kan bilang anak PKI itu nggak ada larangannya masuk TNI kan begitu? Yeah. Tapi kalau saya baca TAP MPN iya sih kan. Tapi kan hukum itu kan tidak hanya dimaknai secara tekstual saja, juga sosiologis. Tanggapan Anda, ini terserah Anda mau ngomong apa ini, karena ini menyangkut Panglima Anda kan. Waktu Anda aktif, wah Jenderal Andika itu pangkatnya udah tinggi ya mungkin ya. Saya terakhir aktif beliau masih bintang 2 ya. Masih bintang 2. Oke, Pangdam di Kalimantan. Kalimantan ya? Iya, dari Kalimantan sih. Iya. Oke, silakan. Jadi begini, tentara ini, sejarah lahirnya tentara itu berasal dari rakyat. Oke. Berasal dari ketidakpuasan terhadap penjajah. Iya.
Nah, muncullah laskar-laskar sehingga menjadi tentara, mulai dari Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia, dan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, doktrin tentara, politik tentara adalah politik negara. Itu sudah dari zaman dulu sampai dengan sekarang belum berubah. Dan kita juga sekarang ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, ya kan, menegakkan kedaulatan negara, kemudian mempertahankan keutuhan wilayah, kemudian melindungi segenap bangsa, dan itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Turunkan baliho nggak ya? Nggak ada situ ya? Nggak ada. Maka kembali ke kebijakan Jenderal Andika, ketika kemarin ya saya pun menjadi kaget dan bertanya. Siapa beliau sebenarnya kalau menyatakan seperti itu? Memang luar biasa. Memang tidak dicantumkan secara detail bahwa mereka tidak boleh masuk tentara. Tetapi doktrin ini sudah dari sana, dari awal ketentaraan sudah berlaku dan diterapkannya setelah peristiwa 65. Ini kan kita berkaca dari peristiwa 65. Nah, Partai Komunis Indonesia melakukan perlawanan terhadap ataupun melakukan pemberontakan terhadap bangsa ini 3 kali. 1926, tapi itu Indonesia belum menjadi negara. Dia berontak terhadap pemerintahan Belanda. Kemudian 1948, ketika Republik ini menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, kita sedang berupaya untuk melawan Belanda, mereka melakukan pemberontakan dan pembantaian di Madiun, yang menewaskan berapa ribu musuh Nah, itu terjadi di tahun 65. Ketika kita ada Dwi Kora, Ganyang Malaysia, mereka menyusun terjadi lagi dengan mau mempersenjatai buruh dan tani. Ternyata terjadilah Dewan Jenderal G3 plus PKI yang mengakibatkan hilangnya jenderal-jenderal terbaik putra bangsa. Bukan Dewan Jenderal itu tuduhan. Iya, betul, tuduhan. Maksudnya jenderal-jenderal terbaik bangsa pada saat itu menjadi nyawanya hilang. Dengan begitu bengisnya mereka lakukan. Jadi paling tidak 6 jenderal plus 1 kapten. Tapi kan ada Kolonel Katamso yang Sugiono. Masih banyak. Dan sejarah itu bukan sejarah yang dibuat-buat. Itu fakta dan nyata. Nah, dari situlah doktrin tentara bahwa untuk PKI, Pak Harto pada saat itu menyatakan bahwa PKI adalah partai terlarang, dan itu dipegang kuat oleh tentara. Tentara pun banyak yang terlibat. Kan kita tahu di tahun 65 ada pimpinannya Letkol Untung. Dia Angkatan Darat. Maijen Suparjo. Brigjen Suparjo. Ada Umar Dhani, Kepala Staf Angkatan Udara. Brigjen Suparjo juga. Brigjen Suparjo. Nah, jadi semua angkatan ada perwakilannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tentara pun tidak terlibat. Hari ini Jenderal Andika menyatakan seperti itu mengagetkan semua pihak karena sebelumnya belum ada pimpinan TNI yang menyatakan seperti itu. Beliau menyatakan bahwa tidak ada secara detail aturannya. Betul. Ini untuk anak keturunan PKI ya. Betul. Jadi maksudnya begini, PKI ini adalah bahaya laten. Bahaya laten, dia tidak akan pernah hilang, akan selalu ada. Dan mereka melakukan gerakan bawah tanah. Nah, kalau misalkan di tubuh TNI adalah pilarnya bangsa, bentengnya bangsa yang terakhir. Harapannya cuma tentara. Nah, kalau tentara sudah bisa digoyang dengan cara mungkin memudahkan atau memberikan ruang, meskipun tadi yang bilang tidak ada memang undang-undang yang mengatur sampai ke itu, nah, bahwa PKI itu adalah partai terlarang. Walaupun menurut Dr. M. Taufik ada di undang-undangnya, di undang-undang nomor berapa dia bilang. Walaupun di situ pun sebenarnya harus tafsir juga, tapi intinya paling tidak eksplisit nggak ada ya. Eksplisit. Dari generasi sebelumnya para pimpinan-pimpinan TNI, Kepala Staf Angkatan Darat ataupun Panglima TNI belum pernah menyampaikan statement seperti itu. Kita bisa melihat pada saat kemarin beliau menyampaikan itu, staf-staf yang ada lihat secara fisik, secara gestur tubuhnya, ya seperti apa mereka
kaget dan kecewanya. Tapi nggak berani protes. Berani. Iya, karena Panglima ya. Yang saya jadi pertanyaan begini, Pak Andika ini sebelum jadi Panglima kan mulai dari bawah. Iya. Mulai dari Letnan 2. Oke, kalau Letnan 2 masih ucuk-ucuk, masih belum bisa apa-apa. Iya. Tapi setingkat, karena dia Akmil ya. Betul. Iya. Setingkat dia Danyon, pangkat Letnan Kolonel. Setingkat dia Dandim, masih pangkat Letnan Kolonel. Kalau dia merasa itu bahwa suatu keganjilan, kenapa tidak pada saat itu? Atau dia pangdam lah misalkan. Iya. Dia sarankan kepada pimpinan puncak, pimpinan atas. Iya. Mohon izin Panglima TNI, mohon izin Kepala Staf Angkatan Darat, saya sebagai pangdam ingin menyampaikan bahwa sekarang udah tidak relevan lagi misalkan. Karena itu lebih elegan. Tapi nggak berani pasti. Nggak berani saat itu. Kenapa setelah menjadi pucuk pimpinan baru menyatakan seperti itu? Ini yang menjadi, saya jujur, teman-teman saya yang masih aktif menyampaikan rasa prihatinnya ke saya. Jadi saya anggap, oh kok kalian mengadunya ke saya? Hanya mereka mengungkapkan seperti itu. Ini persoalan yang besar dan akan sangat berbahaya. Karena apa? Tentara, kalau misalkan di sipil, di institusi sipil, saya anggap mungkin ya masih wajar-wajar lah. Tapi tentara ini sakral. TNI ini adalah benteng terakhirnya bangsa. Selain dengan umat-umat kita, umat Islam. Bung Ruslan, jangan terlalu jauh ininya, dekatin sedikit. Nah, digeser sedikit nggak apa-apa. Nah, itu. Jadi saya merasa prihatin dan sangat merasa miris. Ya jujur kecewa juga iya. Kenapa? Agak diratain sedikit ininya. Nah, biar maaf. Nah, biar agak. Kenapa Pak gitu. Andika menyatakan seperti itu? Ya pastinya jelas. Kalau kemarin kolonelnya langsung siap. Ya tentara kan garis komando. Nggak ada yang bilang nggak siap ya kan? Nggak bisa nggak siap. Garis komando berjalan. Tapi Pak Andika juga harus sadar tidak selamanya menjabat. Jangan sampai menjadi catatan sejarah yang tidak baik. Paling tidak dia akan pensiun nanti tanggal 17 Desember kalau nggak salah. Iya. Tahun ini tidak juga. Sampai setahun lagi. Iya. Jadi udah apa yang kita perbuat untuk bangsa ini. Karena di tentara itu ada istilah, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan atau yang kau sumbangkan kepada bangsamu. Apakah ini terjadi? Itu kata-kata John F. Kennedy juga kalau nggak salah. Iya. Dan yang sekarang itu tentara saya anggap sangat lemah. Ya kita nggak usah berangkat ke Papua dulu. Sistem pendidikan, sistem operasional latihan yang saya tahu sekarang ini berbeda dengan dulu. Dulu sangat tertata metode pelatihan, mulai dari latihan perorangan, latihan sampai dengan latihan antar kecabangan. Itu tertata siklusnya dalam setiap tahun. Sekarang sudah hampir tidak kita lihat seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan fisik juga sangat berkurang. Itu kenapa kira-kira? Apa yang mau ditunjukkan di tentara? Kenapa penyebabnya? Saya tidak tahu. Yang lebih tahu beliaunya sendiri yang lebih tahu. Apa karena ini mohon maaf nih, mohon maaf juga karena ini untuk kebaikan. Apa karena orientasi tentara bukan lagi orientasi kepada ketahanan dan pertahanan, tapi orientasi bagaimana merebut wilayah-wilayah yang empuk secara ekonomi? Mereka yang lebih tahu. Mereka yang lebih tahu ya. Yang jelas kebijakan kemarin yang saya anggap sangat-sangat tidak relevan itu, selain menyampaikan bahwa keturunan PKI kenapa dipersoalkan untuk masuk tentara, itu menjadi keprihatinan. Tapi yang juga yang lain, bahwa masuk tentara itu sekarang tidak perlu syaratnya bisa berenang dan tidak perlu syaratnya lagi dengan tes akademik. Nah, ini juga lihat raportnya aja, lihat raport aja. Ini sangat mengagetkan. Oke, kalau mungkin setingkat mendaftar di pangkat terendah Tamtama, itu mungkin boleh. Karena Tamtama yang penting sehat, pasukan, dia tempur. Kau ke sana kan begitu. Tetapi kalau sudah unsur pimpinan, dia masuk ke bintara, masuk ke perwira tanpa menggunakan akademik, terus di mana kita bisa mengukur kemampuannya? Nggak bisa berdasarkan raport. Raport itu nggak bisa dijadikan ukuran. Dan raport kan beda-beda sekolah. Beda sekolah, beda wilayah lagi. Kemudian tidak bisa berenang. Kalau tentara sudah tidak bisa berenang,
wah, saya juga nggak bisa membayangkan kalau kita melaksanakan tugas harus melintasi lautan, melintasi sungai, tidak bisa berenang seperti apa. Sementara kita harus mengejar ataupun kita harus dikejar musuh misalkan. Oke, pertanyaan saya adalah apa kira-kira latar belakang Jenderal Andika mengatakan hal tersebut? Saya ya tidak bisa tahu ukuran apa yang ada di dalam benaknya beliau. Tapi yang jelas sangat saya sayangkan beliau seorang jenderal yang saya tahu namanya jenderal bintang 4 atau pucuk pimpinan itu, semua kemampuan beliau punya. Dan ketika beliau mengambil kebijakan seperti ini, statement seperti ini, saya jadi ragu. Tapi ini kan baru statement ya, belum kebijakan ya, belum sampai pada tataran kebijakan. Kalau menurut saya sudah masuk tataran kebijakan. Karena yang dihimpun pada saat itu adalah panitia seleksi. Jadi ada yang mengatakan bahwa wah ini Andika udah mau main politik nih. Gimana menurut Bung Ruslan? Karena kita tahu bahwa ex-PKI itu kan konon banyak jumlahnya kan. Karena kan mereka beranak pinak kan, pasti kan. Dulu sederhananya ginilah. Dulu berapa juta sih anggota PKI? Pasti jutaan. Lalu dari jutaan itu kan mereka punya anak, punya cucu kan, beranak pinak. Jadi kalau pakai teori piramida, ya banyak memang jumlahnya pasti. Nah itu tadi yang saya bilang, bahwa kalau mungkin mereka masuk ke lini-lini yang lain, saya mungkin masih ya belum terlalu... Boleh lah untuk rekonsiliasi gitu ya. Betul, tapi kalau tentara sangat disayangkan. Dan itu sudah berjalan dari dulu seperti itu. Sejak zaman 65 itu proses rekrutmen tentara itu ada namanya Sampul D. Sampul D itu datanya dipegang oleh tentara yang di teritorial. Di Koramil, di Kodim itu ada nama. Kenapa Sampul D? Sampul D itu data-data. Di kecamatan ini, di kabupaten ini, yang terlibat ini si A, si B, si C. Itu sangat lengkap. Dan itu masih ada? Masih ada. Jadi termasuk anak pinaknya ya? Anak beranaknya? Betul. Jadi standing Bung Ruslan sesungguhnya oke lah kalau di lain rekonsiliasi ya kan, seperti misalnya di legislatif kan boleh untuk dipilih kayak Ripka Ciptaning kan, saya bangga anak PKI dipilih, tapi ya jangan di tentara, itu poinnya ya, jangan di tentara. Tapi menurut saya juga sebaiknya di jabatan strategis atau jabatan politik juga kita harus batasi, artinya ini kita menyangkut ideologi masalahnya. Kalau mereka tidak terlibat sama sekali, kalau mereka cuma kebetulan anaknya saja. Nah, kenyataannya ada yang berani menyatakan, menulis buku bahwa saya bangga menjadi anak PKI. Oke. Itu fakta. Walaupun tidak bisa digeneralisir ya. Gitu. Gini, ada satu spekulasi soal Andika. Saya harus mengatakan Dudung misalnya. Yang terkesan bahwa konsentrasi mereka bukan bagaimana membangun pertahanan dan ketahanan ya, sebagai sebuah institusi ketentaraan ya, yang memang tugas utamanya adalah di wilayah pertahanan kan, terutama daerah perbatasan, daerah luar dan lain sebagainya. Tapi ada terkesan mereka ngeri-ngeri sedap masuk di wilayah politik. Misalnya orang berspekulasi kedekatan sekarang KSAD dengan figur politik tertentu, ya kan, dengan partai tertentu. Demikian juga Andika, bahkan Jenderal Andika disebut-sebut sebagai calon presiden. Apakah itu berpengaruh terhadap statement-statement mereka? Bisa iya dan bisa tidak. Tapi yang jelas begini, jabatan di ketentaraan, di militer, kalau sudah tingkat kolonel matang, menuju ke bintang, itu sudah jabatan politik. Nah, itulah jadi, orang mengatakan melatih tumbuh dari tanah, bintang jatuh dari langit. Betul. Nah, kalau begitu bahaya dong tentara Indonesia kalau begitu, kalau terlalu politiking begitu. Ada yang berdasarkan kemampuan prestasi, tapi ada juga yang karena kedekatan politik. Nggak perlu saya bahas sampai sejauh itu, tapi yang jelas kita bisa melihat dengan kasat mata mana yang pantas, mana yang tidak. Gitu. Nah, kembali ke kebijakan tentara, yang paling memprihatinkan sekarang terjadi adalah
tentara, prajuritnya tingkat bawah banyak menjadi korban sia-sia di Papua. Oh, itu ada lagi satu lagi ya. Ya. Dan ini juga kritik masyarakat kan, masyarakat mengkritik kok jenderal sibuk main politik, ya kan? Safari, Ya. bikin statement yang bikin geger, ya kan? Bahkan gara-gara statementnya dikritik, orang lain bisa masuk penjara kan, kira-kira begitu. Tapi atau sama sipil di Jakarta ini, wah ngajak perang, turunkan baliho misalnya begitu. Ya. Tapi sama korban-korban Papua kok nggak gemas ya, nggak geram gitu, nggak marah gitu. Kayak seakan-akan biasa aja kan? Biasa aja, mati 1-2 biasa, mati 1-2 biasa. Itu kenapa, Bung? Itu yang menjadi saya darahnya mendidih. Saya seorang prajurit, Iya. meskipun saya mantan tentara. Iya, Karena saya selalu bilang bahwa prajurit itu akan hilang pada saat dia mengembuskan napasnya yang terakhir. iya, Dengan kejadian-kejadian yang kita rasakan atau yang kita saksikan di Papua, iya, dalam kurun waktu yang hampir berdekatan, berapa nyawa prajurit yang gugur sia-sia. iya. Saya anggap sia-sia. Prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. Iya. Gugur dalam melaksanakan tugas tempur itu adalah kehormatan. Tetapi itu bukan melaksanakan tugas tempur. Mereka pengamanan wilayah. Begitu pengamanan wilayah mereka diserang. Mereka diserang, mereka pasif. Iya, Beda dengan dulu di Timur-Timur, beda dengan dulu di Aceh. iya. Kita aktif. Oke. Namanya ada pasukan pemukul, ada pasukan kerangka. Kalau pasukan pemukul, dia hampir tidak tinggal di tempat, berjalan. Bung Ruslan pernah ditugaskan yang begitu-begitu. Ya. Jadi ini sudah tidak ada lagi di Papua. Nah, kenapa prajurit kita sekarang jadi terkesan sangat lemah, sangat tidak punya kemampuan, dianggap tidak punya kemampuan tempur? Iya, Nah, ini menjadi pertanyaan. iya, Berarti kan kalau saya menilai ada keputusan politik yang keliru tentang hal ini Papua ini. Kenapa kita tidak bisa? Atau mungkin pimpinan takut dengan HAM bisa juga. Tetapi saya perlu tegaskan sebagai mantan tentara, saya sebagai prajurit, kalaupun institusi TNI takut dengan HAM, tidak berani berbuat untuk melindungi anggotanya, saya bisa menawarkan diri. Kalau mungkin diizinkan, saya bisa ketemu dengan Panglima TNI untuk menyampaikan, jangan musuhi kami. Kami anak bangsa yang nasionalis. Rekrut kami. Saya menyiapkan mungkin 100 orang personel untuk diberangkatkan ke Papua, dilengkapi dengan perlengkapan tempur saat dulu untuk mencari mereka-mereka pengkhianat bangsa itu di Papua. Bung Ruslan juga mau turun? Saya mimpin. Saya tawarkan ini kepada Jenderal Andika. Keren itu ya. Coba ke kamera, tawarkan. Yang saya hormati Jenderal Andika, Panglima TNI, terkait dengan kejadian di Papua yang banyak menelan korban jiwa, bergugurannya prajurit-prajurit TNI yang dibunuh, yang dibantai secara sadis dan biadab oleh para pemberontak-pemberontak itu. Kami sebagai prajurit, walaupun kami mantan tentara, tidak pernah sedikit pun menerima kejadian itu. Mendidih darah kami, apapun bentuknya, solidaritas kami terhadap teman-teman kami prajurit di lapangan itu adalah harga mati. Bentuk kesetiaan kami dan kecintaan kami terhadap institusi yang kami banggakan dan kami cintai, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Jangan sampai Tentara Nasional Indonesia ini terkesan lemah, terkesan tidak punya kemampuan tempur. Ini sangat menyayat hati kami. Maka kami menawarkan diri kepada Bapak Panglima, rekrut kami, ajak kami. Kami siapkan, beri waktu kami mungkin 3 bulan untuk mempersiapkan personil, melaksanakan latihan pratugas untuk kami berangkat ke Papua. Saya sendiri yang akan memimpinnya. 1 kompi pemukul. Kami siap. Demi bangsa dan negara. Kami tidak ingin republik ini pecah. Republik ini dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing atau karena kesalahan politik, kebijakan politik. Kami tidak ingin negeri ini runtuh
lepas satu persatu, terutama Papua yang menjadi bagian daripada bingkai NKRI. Salam hormat dari saya, Ruslan Buton, pangkat terakhir Kapten. Luar biasa. Bung Ruslan, Anda sepenuhnya sadar kan ngomong yang begini? Ya. Dan kalau memang tiba-tiba keputusan politik betul-betul membuat Anda direkrut, Anda siap? Sangat senang hati demi bangsa dan negara. Resikonya nyawa? Saya sudah bilang, prajurit gugur di medan tempur itu adalah kehormatan. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, Anda kan tadi menawarkan 100 orang ya? Iya. 100 itu satu kompi ya? Iya. 100 orang. Anggota Anda lebih dari 100 orang tentunya? Iya. Oke. Dan mereka... Dari berbagai matra? Iya. Iya. Dan Anda ingin menyiapkan untuk pasukan pemukul? Iya. Terhadap... Tentu yang KKB itu ya, yang disebut Betul. KKB ya? Saya tidak menganggap mereka KKB, mereka adalah pemberontak. Gitu mereka ya? yang ingin mendirikan negara dan negara yang itu yang harus dimusuhi. Bukan rakyatnya Indonesia yang sedang berjuang untuk menyelamatkan bangsa yang dimusuhi. Yang kata seorang jenderal, teman kita. Betul. Tapi yang teman itu rakyatnya. Ya, kalau rakyatnya teman kita, pemberontaknya lawan kita. Oke. Nggak bisa kita menganggap mereka sebagai sahabat kita. Kecuali mereka udah mengakui bahwa mereka bersalah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau boleh tahu, tim Anda itu usianya berapa rata-rata? Kami rata-rata masih usia di bawah usia pensiun. Berarti 40-an rata-rata? 40 masih, umur 20-an pun masih ada. Oh, 20-an pun masih ada? 30-an masih banyak. Oke, jadi betul-betul artinya untuk bertempur itu masih kuat ya? Oke. Saya nggak menyangka Anda menyampaikan hal ini ya. Tadi kan Anda ingin mengatakan bahwa kalau memang khawatir dengan isu HAM, tentara dianggap kemudian melakukan pelanggaran HAM, udah rekrut kami aja, biar kami yang dalam tanda kutip yang dimaki-maki dan lain sebagainya. Itu. Yang HAM itu kan yang dijerat dengan HAM itu kan petugas aparat. Kalau kami sudah sipil. Oke. Tapi ketika direkrut negara jadi masalah juga. Ya, oke, tapi itu semangat yang luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan Bung Ruslan ya. Oke. Wah, ini bergerak terus ya. Kita ditonton oleh 4.000-an orang sekarang ini. Padahal sudah jam 12:30. Bayang tidur. Salam dari Ruslan Butun, Banjarmasin, menanti pasal Anda. Apa maksudnya? Undang Mayor Saleh dong. Mayor Saleh kenal ya? Kenal. Mayor Saleh itu juga dipaksa berhenti juga? Beliau mengundurkan diri karena merasa ya di kedinasan tidak ada keadilan, kejujuran, kebenaran dan keadilan tadi yang saya sampaikan. Oke. Usia sama lebih senior ya? Saya lebih tua sedikit. Oh, Mayor Saleh itu lebih lebih secara umur. Oh, secara pangkat dia satu klik di atas saya. Iya. Oke. Ya insya Allah lah kita undang juga ya. Kemudian banyak sekali nih komentar-komentarnya. Ada yang bilang prajurit jangan mau dibodoh-bodohi Cina oligarki ya. Kita nggak sara ya. Ini maksudnya asing ya? Iya. Asing ya. Karena Anda sendiri mengatakan pernah menangkap TKA. Saya anti Cina. TKA Cina, bukan anti Cina. Iya. Bukan anti teman-teman kita banyak sahabat-sahabat saya orang-orang keturunan itu bukan Tionghoa. Ya. Tapi yang datang dari daratan Cina yang bekerja di Indonesia, saya sudah buktikan yang mereka mengaku sebagai tenaga kerja ternyata pakai visa kunjungan wisata. Itu saya buktikan sendiri, itu yang saya tangkap. Visanya kunjungan wisata. Oke. Undang Mayor Saleh terus dibilang. Dia ada ini dari Ababil. TNI beringas kalau lihat baliho. Enggak juga ya. Kemudian Pak Jenderal, gimana tanggapannya mengenai presidensial threshold? Ini macam-macam juga. Oke, mantap Bang Refli, salut buat Ruslan Buton, lanjutkan perjuanganmu. Banyak sekali ini komentarnya, jalan-jalan melulu komentarnya ya. Bung Ruslan, saya kira kalau saya
keep Anda berjam-jam lagi kan, kasihan juga Sobat Era mau sahur ya. Ya. Sebelum Anda closing statement, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Biar unek-unek itu lepas di Refli Harun Channel ini. Iya. Begini, kepada teman-teman saya yang masih berdinas, tetap yakin dan percaya bahwa kejujuran, kebenaran dan keadilan harus tetap melekat di hati. Meskipun dalam konteks mereka garis komando, tapi harus bisa memilahkan, harus bisa peka. Karena apa yang saya tahu, tentara itu tidur pun bermimpi perang. Jadi harus tahu apa yang akan terjadi, harus peka dengan keadaan itu. Kalau dia tidak bisa, maka keruntuhan negara ini di depan mata. Kalau dia peka, maka insya Allah negara ini akan bisa keluar dari semua persoalan. Tapi perang dengan kelompok bersenjata dong, bukan dengan rakyat sipil. Itu yang kita maksud. Kalau rakyat sipil yang ditantang kan nggak akan menang. Betul, nggak akan menang. Iya. Karena mereka bersenjata. Iya. Yang dimaksud adalah kita perang melawan orang-orang yang bersenjata. Oke, silakan Bung Ruslan Buton, Anda melakukan closing statement. Apa saja mungkin? Untuk sahabat juang nasionalis sejati, kita semua tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang menangis. Saya secara pribadi sangat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita yang segalanya semua kesusahan. Apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang? Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Tetapi akal sehat, kita melihat dari kacamata akal sehat, itu tidak kita temukan sekarang. Maka apa yang direncanakan oleh adik-adik mahasiswa kita tanggal 11, kita harus memberikan support dan memberikan dukungan kepada seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu bangsa ini dikuasai oleh sekelompok orang-orang rakus dan kembali kita mengalami zaman penjajahan. Karena pesan Bung Karno, penjajahan yang paling berbahaya itu adalah oleh bangsamu sendiri. Kalau dengan bangsa asing kita bisa tahu, tetapi kalau bangsa sendiri kita tidak akan pernah tahu. Dan saya harapkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa, tentunya yang merasa, yang bergetar hatinya kalau merasa, hentikan pengkhianatanmu. Karena bangsa ini memiliki 270 juta jiwa penduduk, jangan sampai dikhianati oleh kepentingan-kepentingan sekelompok orang. Negeri ini negeri kaya raya, semestinya rakyatnya hidup cukup, berkecukupan, hidup sejahtera. Tetapi yang terjadi saat ini, antri minyak goreng terpanjang di dunia terjadi di Republik ini. Antri truk-truk dengan mobil-mobil antri solar terpanjang di dunia terjadi di Republik ini. Ini menjadi sebuah keprihatinan di negeri yang kaya raya. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap kompak dan solid seluruh anak bangsa untuk ikut serta menyelamatkan bangsa dan negara. Salam nasionalis sejati dari saya, Ruslan Buton. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu tadi dari Bung Ruslan Buton ya. Jangan lupa Ruslan Buton. Dan Bung Ruslan rupanya juga membuat media sosialnya apa? Biar saya... Yang belum saya rubah, yang masih ada sekarang itu RB Sang Merah Putih. Oh, jadi RB Sang Merah Putih. RB itu Ruslan Buton. Tapi saya bilang jangan RB dong. Ruslan Buton. Sang Merah Putih Ruslan Buton Channel. Okay. Ya, jadi biar nanti gampang melihatnya. Saya ngikutin petunjuknya mentor aja. Mudah-mudahan nanti media sosialnya berhasil ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga tetap semangat ya. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.